Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik anak-anakku sekalian, marilah kita melanjutkan materi kita, yaitu materi tentang koordinat kartesius dan koordinat kutub. Pengertian koordinat kartesius dan koordinat kutub. Koordinat kartesius adalah suatu sistem koordinat yang menggunakan dua garis lurus yang saling tegak lurus dan berarah dalam menentukan kedudukan suatu titik pada bidang, di mana dua garis yang dimaksud adalah sumbu X dan sumbu Y, serta berpotongan kedua titik itu adalah titik asal. Koordinat kartesius sering disebut dengan koordinat siku-siku. Sedangkan koordinat kutub adalah suatu koordinat yang menggunakan sebuah sinar garis sebagai patokan muka dalam menentukan kedudukan suatu titik pada bidang, di mana titik pangkal sinar garis itu disebut kutub atau titik asal, dan sinar garis itu sendiri sebagai sumbu kutub. Untuk lebih jelasnya, pemahaman kita tentang koordinat kartesius dan koordinat kutub, mari kita perhatikan gambar kedua koordinat di bawah ini. Perhatikan gambar yang sebelah kiri, yaitu sumbu X itu berarah ke positif dan sumbu Y berarah ke positif, di mana titik P X, Y, karena di situ X-nya dengan Y akan bertemu pada titik P X, Y. Pada gambar kedua di sebelah kanannya, yaitu sama juga, yaitu di mana titik P sama dengan R, A derajat, yaitu jari-jari kali sudut A derajat. Maka diperoleh adalah titik OP, itu arah garisnya kepada jari-jari sampai ke titik P sama dengan X, A. Letak suatu titik pada sebuah bidang dapat dinyatakan dengan dua macam sistem koordinat, yaitu satu, sistem koordinat kartesius. Titik P pada koordinat kartesius ditulis titik P X, Y dengan X sebagai absis dan Y sebagai ordinat. Dua, sistem koordinat kutub atau polar. Titik P pada koordinat kutub ditulis titik P R, A derajat dengan R jarak dari P ke titik pangkal koordinat, dan R memiliki sudut A derajat dengan sumbu X positif. Kita lanjut B. Mengkonversi koordinat kartesius ke koordinat kutub atau sebaliknya. Jika pada koordinat kartesius
titik P X, Y diketahui, maka koordinat kutub titik P R, A derajat dapat ditentukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut. R sama dengan akar X kuadrat tambah Y kuadrat. Ini jari-jari atau tangent A derajat sama dengan Y per X, atau A derajat sama dengan R cos tangent Y per X. Jika koordinat kutub titik P R, A derajat diketahui, maka koordinat kartesius titik P X, Y dapat ditentukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Sin A derajat sama dengan Y per X, yaitu Y sama dengan R kali sin A. Cos A derajat sama dengan X per Y, berarti X sama dengan R kali cos A. Mari kita perhatikan, berikut ini adalah koordinat kutub pada titik P R, A derajat bila dinyatakan dalam koordinat kartesius adalah titik P R kali cos A, R kali sin A. Itu kuncinya. Sebaliknya, koordinat kartesius di titik P X, Y bila dinyatakan dalam koordinat kutub adalah P akar X kuadrat tambah Y kuadrat, R cos tangent Y per X. Untuk memahami penjelasan di atas, dapat kita perhatikan contoh sebagai berikut. 1. Diketahui koordinat kutub titik P 4,60 derajat. Berarti R-nya 4, A derajatnya sama dengan 60 derajat. Tentukanlah koordinat kartesius pada titik P. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Diketahui titik P sama dengan 4,60 derajat, diperoleh R sama dengan 4 dan A derajat sama dengan 60 derajat. Jadi X sama dengan R kali cos A, berarti R ganti dengan 4, cos A derajat sama dengan 60 derajat ganti dengan cos 60 derajat. Berarti X sama dengan 4 kali cos 60 derajat. Cos 60 derajat adalah sama dengan setengah. Berarti 4 kali setengah sama dengan 2. Jadi X sama dengan 2. Ketemu. Y lagi. Y sama dengan R kali sin A. Atau sin A derajat tadi sama sin A. Bukan sin 0 tuh. Sin A itu. Berarti Y sama dengan R-nya sama dengan 4. Sin 60 derajat sama dengan setengah akar 3. Berarti Y sama dengan 4 kali setengah akar 3 sama dengan 2 akar 3. Jadi koordinat kartesius dari titik P 4,60 derajat adalah P sama dengan 2,2 akar 3. Kita lanjut soal yang berikut. Koordinat kutub titik A 5,60 derajat. Tentukanlah koordinat kartesius pada titik A itu dengan penyelesaiannya sebagai berikut. X sama dengan R kali cos A derajat, di mana R-nya sama dengan 5, A derajat sama dengan 60 derajat. Berarti X sama dengan
5 kali cos 60 derajat berarti cos 60 derajat sama dengan setengah. Berarti 5 kali setengah sama dengan 5 kali 1 dibagi 2, yaitu 2,5. Lanjut, Y sama dengan R kali sin A derajat. Berarti Y sama dengan 5 kali sin 60 derajat. Berarti 5 kali setengah akar 3. Berarti setengah kali 5 akar 3 atau 2,5 akar 3. Sehingga diperoleh titik A adalah 2,5, 2,5 akar 3. Yang ketiga, diketahui koordinat kartesius titik P negatif 2, negatif 2 akar 3. Tentukanlah koordinat kutub pada P dengan penyelesaian adalah sebagai berikut. Diketahui titik P negatif 2, negatif akar 3. Berarti X sama dengan negatif 2, Y sama dengan negatif 2 akar 3. Yang terletak pada kuadran yang ketiga. Nah, kita memperhatikan di kuadran yang ketiga. Berarti 180 derajat kurang dari X kurang dari 270 derajat. Berarti di situ X-nya 0, X-nya negatif, Y-nya juga ada negatif di kuadran yang ketiga tersebut. Maka kita cari R. R sama dengan akar X kuadrat tambah Y kuadrat. Kita masukkan ke dalam akar. X kuadrat sama dengan negatif akar negatif 2 kuadrat ditambah negatif akar 3 kuadrat. Berarti R sama dengan negatif 2 kali negatif 2 sama dengan akar 4. Ditambah dengan negatif 2 akar 3 kali dengan negatif 2 akar 3 sama dengan negatif 2 kali negatif 2 sama dengan positif 4. Akar 3 kali akar 3 sama dengan 3. 3 kali 4 sama dengan 12. Sehingga R sama dengan akar 4 tambah akar 12. Sehingga R sama dengan akar 16. Sehingga R sama dengan 4. Itu R sudah kita ketemu. Kita cari A derajatnya lagi tadi. Jadi tangen A sama dengan Y per X sama dengan Y-nya negatif 2 akar 3. Sedangkan X-nya adalah sama dengan negatif 2. Negatif 2 akar 3 dikalikan negatif 2 kan positif. Berarti 2 dibagi 2 sama dengan 1. 1 kali akar 3 sama dengan akar 3. Sehingga didapatnya tangen A sama dengan akar 3. Sekarang kita mencari anti logaritmanya. Maka A derajat sama dengan arkos tangen akar 3. Jadi di situ arkosnya adalah negatif berada pada akar 240 derajat. Kuadran ketiga antara 180 derajat kurang dari X kurang dari 270 derajat. Berada tepat pada 240 derajat. Nah, sehingga diperoleh jadi koordinat kutub dari titik P negatif 2, negatif 2 akar 3 adalah titik P sama dengan 4,240 derajat. Demikianlah perjumpaan kita pada pagi hari ini. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi. Dan sebelum kita mengakhiri materi ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing.
Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Selesai perjumpaan pada pagi hari ini. Atas perhatian kita, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi bagi anak-anakku sekalian.